Tipuan Setan Terkampret 2023. Devil versus God. Pernah lihat ini? Ini? Atau ini? Semuanya omong kosong. Kita ditipu, diperdaya. Pikiran kita digiring untuk mempercayai kalau di dunia ini ada dua kekuatan besar yang sama-sama kuat, bertarung memperebutkan kemenangan. Baik versus buruk, putih versus hitam, Tuhan versus setan. Seolah-olah setan itu setara dengan Tuhan dalam banyak hal. Oh, saudara tertipu. Hal itu bukan kebenaran dan tidak alkitabiah. Alkitab mengatakan bahwa setan adalah makhluk roh yang terbatas. Artinya ia terbatas dalam kemampuannya. Ia diciptakan oleh Tuhan pada awal sejarah sebagai salah satu dari sekian banyak makhluk roh. Kita seharusnya menyebut setan sebagai itu, bukan dia. Karena setan bukanlah manusia berkelamin laki-laki ataupun perempuan. Makhluk roh tidak memiliki tubuh materi. Mereka tidak bisa digolongkan sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Alkitab jelas menggunakan bahasa antropomorfik saat menggambarkan iblis sebagai dia. Kita berbicara secara antropomorfik saat menggambarkan hal-hal yang tidak manusia atau non-human thing dengan mengatributkan kualitas manusia pada hal-hal tersebut. Karena setan hanya makhluk roh yang diciptakan, tidak seharusnya dilihat sebagai oknum yang setara dengan Allah dalam artian apapun. Banyak orang berpikir bahwa Allah dan setan adalah sama-sama abadi dan setara dalam pengetahuan serta kekuatan. Pola pemikiran ini sebenarnya berasal dari agama pagan okulti kuno, Zoroastrianism. Zoroastrianism mengajarkan bahwa baik dan buruk adalah prinsip-prinsip abadi dan mereka setara dalam kekuatan. Meskipun banyak orang, bahkan orang Kristen, menganggap setan setara dengan Allah, ini bukanlah apa yang diajarkan oleh Alkitab. Berikut 5 bukti bahwa setan tidak setara dengan Allah. Yang pertama, setan memiliki permulaan. Karena setan diciptakan oleh Allah, dia memiliki permulaan yang jelas. Dan oleh karena itu, dia tidak abadi. Dia hanya makhluk ciptaan yang terbatas, dan kita tidak seharusnya memberikan atribut-atribut kekekalan kepadanya. Yang kedua, dia tidak hadir di segala tempat. Setan tidak omnipresent. Dia tidak bisa hadir di segala tempat pada waktu yang bersamaan, tetapi hanya bisa berada di satu tempat pada suatu waktu, sama seperti makhluk ciptaan lainnya. Yang ketiga, dia tidak tahu segala sesuatu. Ini sangat berguna bagi kita untuk mengetahui bahwa setan tidak omniscient. Dia tidak tahu segala sesuatu. Dia tahu banyak. Ya, dia tahu banyak hal, tetapi tidak tahu segalanya. Contohnya, dia tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang, kecuali dia sedang berada di ruangan yang sama dengan kita. Dia juga tidak tahu masa depan. Karena dia tidak omniscient, dia melakukan banyak kesalahan. Itulah mengapa orang yang terlibat dalam okultisme membuat banyak prediksi yang keliru. Setan bisa memberitahu mereka apa yang sedang ia rencanakan. Tetapi karena Tuhan dalam kedaulatannya yang absolut sering membatalkan rancangan-rancangan si setan, maka banyak rencana dan prediksi si setan tidak terwujud. Kalaupun ada yang terwujud, itu pun atas seizin Tuhan dan presentasinya sangatlah kecil.
Jika setan dapat melihat masa depan, okultis tentu akan 100% akurat dalam prediksinya. Tetapi mereka pun hanya memiliki tingkat kesuksesan yang sama dengan apa yang akan diperoleh dari lemparan sebuah koin ke udara. Yang keempat, dia tidak maha kuasa. Setan tidak omnipoten. Dia terbatas dalam apa yang dapat dilakukannya. Dia adalah makhluk ciptaan, seperti saudara dan saya. Dan dia hanya bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan sifatnya sebagai malaikat. Yang kelima, dia tak kelihatan. Biasanya begitu. Sebagai makhluk roh, setan biasanya tidak kasat mata, gaib, tak kelihatan. Sebagai makhluk yang terkomposisi hanya dari roh atau pikiran, setan tidak terdeteksi oleh kelima panca indera. Oleh karena itu, dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan bahwa setan masuk ke dalam Yudas, namun tidak ada yang dapat melihatnya terjadi. Pada saat yang sama, setan memiliki kemampuan untuk muncul dalam berbagai bentuk seperti malaikat pada umumnya. Malaikat bisa membuat diri mereka terlihat oleh mata manusia dan bahkan menghasilkan tubuh fisik yang bisa disentuh. Dengan cara yang sama, setan dan bala tentaranya bisa kadang-kadang terlihat dan dapat disentuh. Walaupun itu bukanlah kondisi alamiah mereka, setan dapat mewujudkan diri secara fisik dalam berbagai bentuk untuk waktu yang sementara, tidak permanen. Setan juga bisa muncul sebagai malaikat terang untuk menipu orang agar berpikir bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Penampilan bisa menipu. Anak-anak Tuhan tidak boleh terlalu mudah terperdaya dengan keyakinan bahwa jika ada makhluk cahaya muncul dan berbicara dengan manis kepada mereka, itu otomatis berarti makhluk itu adalah Tuhan, Yesus, atau malaikat dari Tuhan. Yohanes memberitahu kita untuk menguji roh, dan ia juga memberikan petunjuk bagaimana mengujinya dengan benar di 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Inilah yang dimaksudkan Paulus ketika memperingatkan kita bahwa jika ada malaikat yang mengklaim datang dari surga dan ia memberitakan Injil yang berbeda, kita tidak boleh mempercayainya. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kita perlu memperingatkan orang-orang bahwa setan dapat dengan mudah muncul sebagai malaikat cahaya yang indah. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, sebagai bapak dari semua kebohongan, setan akan mengklaim sebagai Tuhan, Yesus Kristus, Maria, Yudas, Muhammad, Krishna, Siva, Buddha,
beberapa makhluk dari planet lain, dan siapapun yang dia butuhkan untuk membuat orang memuja dan mentaatinya. Kita perlu mengingat bahwa setan tidak akan muncul dan mengumumkan kepada orang-orang bahwa dia adalah setan dan ia datang untuk membawa jiwa mereka ke neraka. Dia pasti mengklaim hal yang sebaliknya. Nah, seperti yang telah kita lihat, setan adalah makhluk yang terbatas dan makhluk ciptaan yang memiliki hayalan keagungan yang akut. Karena itu, dia ingin menjadi seperti Tuhan yang tidak terbatas. Dan setan tidak setara dengan Tuhan dalam segi apapun. Ketika ia merencanakan sesuatu, ia juga butuh izin dari Tuhan agar supaya usahanya berhasil. Setan sangat berbahaya, ya, tapi dapat dikalahkan melalui kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, takutlah akan Tuhan dan bukan pada setan. Orang-orang Kristen itu tidak berjuang untuk menang, tetapi berjuang dari kemenangan. Salib Kristus menjadi bukti bahwa kita tidak berjuang untuk menang, tetapi dari kemenangan. Hal ini berlaku di segala aspek kehidupan orang Kristen. Itulah kabar baiknya, Bung. Thanks for tuning in, guys. Jangan lupa follow terus kita di media sosial untuk update terbaru dan terkini. See ya! Just like that.